Kita tahu kan penyebab kenapa market kita turun waktu di Maret yang dulu kan karena adanya pandemi COVID-19. Iya. Jadi kita lihat nanti trigger untuk mengembalikan indeks balik lagi ke posisi semula itu harusnya pandemi kita harus berakhir dan ini Mhm. kita lihat ada kemajuan dari vaksin ini semenjak 2 minggu lalu sih sebenarnya kemajuan paling pesatnya yaitu Iya. ketika Pfizer melaporkan bahwa tingkat tes tahap 3-nya itu tingkat keberhasilannya mencapai 95%. Sejak Mhm. itu kita lihat bahkan indeks terutama indeks Indonesia itu kenaikannya cukup bagus. Sampai Iya. sekarang udah mencapai 5.800. Mhm. Buat indeks di global kita lihat juga seharusnya akan positif juga dengan adanya perkembangan vaksin ini. Tapi yang perlu saya kasih catatan adalah Mhm. sebenarnya ini kan vaksin yang kita lihat yang kemajuannya udah lumayan advance kan di luar negeri Iya, betul. yang dari Moderna dan juga dari Pfizer itu yang buat konsumsi di masyarakat US dan di Inggris. Buat Indonesia sendiri kita sekarang masih menunggu kapan Mhm. vaksin yang COVID itu masuk ke Indonesia. Kita tahu kalau di Indonesia itu kita kerjasamanya ada 3 paling nggak. Satu dengan Sinovac, kedua dengan AstraZeneca, ketiga dengan Sinopharm. Ini yang ketiga-tiga ini sampai sekarang masih uh, belum ada dilaporkan hasil clinical fase 3 seperti apa. Dan kita Mhm. perkirakan ini kemungkinan baru ada laporannya di tahun depan, di kuartal pertama 2021 dan mungkin baru akan diproduksi di kuartal kedua 2021. Jadi buat kita kelihatannya masih harus menunggu dari vaksin ini. Mhm. Tapi Mhm. bagusnya dari indeks saham di IHSG itu udah merespon positif walaupun kita Iya. kemungkinan vaksinnya baru ada di tahun depan, tapi indeks sudah merespon positif dengan bergerak positif sampai sekarang kita tahu udah mencapai ke 5.813 penutupan Oke. per hari ini. Nah, Pak Andre, kalau kita bicara vaksin kan sebetulnya bukan kali ini saja ya menerbangkan IHSG ke level psikologis baru. Sebelumnya juga begitu ada kabar vaksin, efektivitasnya seperti tadi Pak Andre jelaskan, itu akhirnya bisa mengangkat IHSG di waktu-waktu yang lalu. Tapi kemudian banyak juga nih sentimen-sentimen terkait dengan vaksin ini, seperti misalnya ada beberapa kritikan kan dari ilmuwan tentang beberapa vaksin termasuk juga Pfizer yang katanya efektivitasnya tuh sebetulnya masih dipertanyakan. Nah, pelaku pasar sendiri melihat hal ini seperti apa sih Pak Andre? Atau memang lebih banyak yang cenderung optimistis karena harapannya vaksin ini memang betul-betul bisa memulihkan perekonomian atau membalikan hidup ke normal lagi gitu Pak Andre? Seperti apa Pak Andre? Ya itu udah terlihat sih dari pergerakan harga saham IHSG yang naik sekencang ini itu pasar sangat positif sekali terhadap vaksin dan Mhm. ekspektasinya saya lihat juga termasuk tinggi bahwa vaksin ini akan segera ditemukan, diedarkan juga di dunia dan juga di Indonesia. Ini tercermin dari pergerakan harga saham. Malah kalau saya lihat sekarang kita harus berhati-hati ya karena optimisme Iya. pasar itu sangat-sangat positif sekali terhadap Mhm. keberhasilan vaksin. Sedangkan yang tadi seperti Mbak Arsis cerita kan Mhm. sebenarnya ada beberapa penelitian efektivitasnya kemungkinan bisa di bawah itu. Kalau saya malah concern-nya lebih ke concern yang lain, lebih banyak ke Oke. kalau buat Indonesia adalah ke distribusi vaksin itu sendiri. Karena Oke. kita tahu kan buat distribusi vaksin itu butuh suatu kondisi tertentu kayak Mhm. contohnya kayak yang Pfizer atau Iya. dari Moderna itu butuh suhu minus 70 derajat Celcius untuk bisa vaksin itu dalam tetap keadaan baik. Tapi kalau yang Sinovac itu dengar-dengarnya sih kemungkinan butuh suhu yang cukup dingin juga, mungkin antara minus 7 sampai minus 13 derajat Celcius. Itu yang kita harus perhatikan apakah benar-benar nanti negara kita siap untuk mendistribusikan vaksin dengan kondisi yang dingin tersebut. Jadi ya saya rasa ini akan bagus menciptakan Mhm. positif sentimen ke market, tapi mungkin kita harus hati-hati aja ya. Harus Pertama hati-hati, adalah betul. distribusi vaksin itu harus teruji bisa atau enggak, dan kedua juga kita harus hati-hati dari kasus harian COVID-19 sekarang masih naik. Nah, kalau Mhm. kita lihat sih kalau kasus COVID-19 ini naik terus, bisa menciptakan satu trigger buat adanya profit taking di market itu yang saya lihat ya. Kita harus hati-hati. Jadi kita optimis, tapi harus hati-hati juga karena ekspektasi di market sekarang udah sangat tinggi terhadap vaksin dan juga Iya. kita harus hati-hati juga
karena kasus harian COVID-19 itu masih naik di Indonesia.